tatrukanna salatal maktubata muta'ammidan, dan janganlah engkau Abu Darda meninggalkan salat yang diwajibkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam keadaan sengaja. Jangan pernah meninggalkan salat wajib, karena seseorang itu dinilai baik oleh Allah Rabbul Alamin dengan salatnya. Jemaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu, fa in salahat faqad aflah wa anjaha, wa in fasadat faqad khaba wa khasara. Orang itu yang paling pertama dihisab pada hari kiamat dari amalannya itu salat. Kalau salatnya bagus, maka dia akan bagus. Kalau salatnya buruk, maka dia akan celaka dan sengsara. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna ahda bainana wa baina syirki tarkas salat, wa man tarakas salat faqad kafar. Pembatas antara kita dengan orang-orang kafir, orang-orang di luar agama Islam adalah salat. Maka barang siapa di antara kalian yang meninggalkan salat, sungguh dia telah kafir, kata Rasulullah SAW. Walaupun para ulama berbeda pendapat, ada yang mengatakan kufrun duna kufrin, dia kufur tapi tidak keluar dari agama Islam. Ada juga ulama yang mengatakan dia kafir, keluar dari agama Islam dan boleh dibunuh. Yang bunuh itu pemerintah dan boleh diperangi. Kemudian beliau mengatakan yang berikutnya, wa man tarakaha muta'ammidan bari'at minhu az-zimmah. Maka barang siapa yang meninggalkannya dalam keadaan sengaja, maka halal baginya darahnya. Wala tasrabannal khamra. Kemudian wasiat yang ketiga kata Rasulullah SAW kepada Abu Darda adalah, jangan engkau minum khamar. Jangan minum khamar. Fa innaha miftahu kulli syarrin. Karena minum khamar itu adalah miftahu kulli syarrin, pembuka semua keburukan. Maka ketika kita ada masalah, jangan kita tumpahkan masalah kita itu ke minum-minuman, jemaah. Karena sejatinya hal tersebut tidak akan menyelesaikan masalah antum, bahkan akan membuat masalah. Ada orang yang dia bersama keluarganya baik, masalahnya di kantor, akhirnya dia melampiaskan masalah di kantor dengan minum. Pulang dia ke rumahnya, istrinya yang disiksa. Dan tidak jarang pula kadang dia berzina dengan perempuan, kadang dia membunuh orang. Bahkan dikisahkan di Arab sana pernah kejadian, bukan di Arab jemaah, di Jakarta jemaah, di Jakarta sana pernah ada kejadian, ada seorang perempuan yang nabrak orang di jalan raya, 9 orang dan semuanya mati. Itu sebab apa jemaah? Karena dia mabuk. Orang yang di jalan raya itu ditabrak sama dia jemaah. Karena ketika akalnya sudah tertutup, maka dia tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, dan tidak akan lain yang keluar dari pikirannya adalah berbuat keburukan dan akan mendatangkan kerusakan. Maka berhati-hati antum dengan khamar. Dan ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan al-khamru ummul fawaish wa akbarul kabair, man syaribaha waqa ala ummihi wa khalatihi wa ammatihi. Maka khamar itu adalah ibunya kerusakan, dan dia diantara dosa-dosa besar. Karena ada orang yang meminumnya, akhirnya dia berzina dengan ibunya. Ada yang meminum dia berzina dengan bibinya, dan bahkan ada yang meminumnya pun berzina dengan tantenya jemaah. Maka hati-hati dengan khamr tersebut, karena dia akan mendatangkan keburukan dan tidak akan pernah mendatangkan kebaikan. Kemudian beliau mengatakan, wa ati walidaika. Yang keempat, hendaknya engkau mentaati kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja min dunyaka fakhruj lahuma. Seandainya mereka memerintahkan kalian untuk keluar dari dunia kalian, keluar. Ada orang nih, orang tua, kita lagi kerja di tempat yang jauh, kemudian tiba-tiba orang tua itu nelpon, kemudian mengatakan, nak pulang. Maka antum harus pulang, walaupun antum dipecat dari perusahaan tersebut. Dan ini menunjukkan bahwasanya bakti kepada orang tua itu secara menyeluruh.
kecuali kalau mereka mengajarkan atau memerintahkan kita kepada hal-hal yang diharamkan oleh Allah Rabbul Alamin, maka tidak ada ketaatan. Taat kepada orang tua itu sepenuhnya, jemaah. Tatkala mereka tidak memerintahkan sesuatu yang berbau maksiat, maka seorang hamba itu wajib untuk taat kepada orang tuanya. Wala tanazi an ulatal amri wa in ra'aita annaka anta. Kemudian wasiat yang berikutnya, beliau mengatakan kepada Abu Darda, jangan pernah engkau menyelisihi pimpinanmu walaupun engkau adalah benar. Jangan kudeta. Ketika antum lihat pimpinan antum berbeda dengan pendapat antum, jangan antum kudeta. Apalagi cuma sekedar desas-desus yang gak jelas permasalahannya. Atau mungkin mereka tidak menegakkan syariat Islam karena mereka melihat kondisi bukan orang Islam semua di sini. Hanya dia mencari kebijakan yang lainnya yang hampir mirip dengan Islam tapi bukan Islam. Yang jelas memang Allah Jalla Jalaluhu mengatakan orang yang dia tidak berhukum dengan hukum agama Islam, maka dia telah fasik. Orang yang dia tidak berhukum dengan agama dan syariat Islam, maka dia zalim. Orang yang tidak berhukum dengan syariat Islam, maka dia kafir. Itu yang disebutkan oleh Allah Jalla Jalaluhu. Ada tingkatan-tingkatan. Dan kita tidak boleh kudeta kepada mereka, nggak boleh. Kecuali kata para ulama, antara kufran bawahan, engkau melihat memang dia kufur dengan nyata. Presiden kita rame-rame ngajak kita untuk nyembah patung, sedangkan dia adalah orang Islam. Maka waktu tersebut antum boleh kudeta, tapi dengan persetujuan para ulama yang ada di situ. Gak boleh antum sendiri-sendirian datang ke sana ngebom orang, gak ada. Karena jelas mengebom orang itu adalah cara yang salah. Kudetanya kayak gimana? Diskusi dulu, tolak apa yang dia inginkan. Kalau nggak ada, turun demo antum. Tapi demonya yang bagus. Demonya yang bagus kayak gimana coba? Merusak gitu. Lah, antum datang ke pejabat, antum sampaikan inspirasi antum supaya disampaikan ke sana. Atau kumpul dengan para ulama, kayak gimana caranya? Kalau memang dibutuhkan perang, maka silahkan antum perang. Itu kalau antum lihat memang kekufuran yang sangat nyata, semua kita diperintahkan untuk nyembah berhala. Adapun sekedar diambil hak antum, adapun sekedar antum dipukul, atau mungkin antum dizalimi, lah, nggak boleh antum kudeta dengan mereka. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, isma' wa ati wa in daraba dhahruka wa akhadha malaka, maka tetap dengarlah dan taatlah engkau kepada Amirul Mukminin, kepada pimpinan, kepada presiden, walaupun engkau dipukul, walaupun hartamu dirampas. Harta kita kadang-kadang dirampas oleh negara kita, jemaah, dirampas, dizalimi kita, tapi kita harus tetap taat kepada mereka dan kita minta hak kita kepada Allah Rabbul Alamin. Kemudian beliau mengatakan, wala tafurur minaz zahfi, dan janganlah kalian lari dari medan perang. Wa in halakta wa farra ashabuka, walaupun engkau mati ataupun teman-temanmu berlari, maka diam saja di sana lawan musuh. Kecuali kalau memang dia lari atau mundur membentuk pasukan yang lain lagi untuk menggempur musuh, boleh. Berarti ini taktik perang. Kalau ini enggak, memang lari dia entah kemana, enggak balik-balik lagi. Dia takut dengan ada musuh, maka kita katakan itu enggak boleh dan itu adalah dosa-dosa besar. Kemudian beliau mengatakan, wa anfiq min taulika ala ahlika, kemudian hendaknya engkau memberikan nafkah kepada orang-orang yang ada di tanggunganmu, yaitu istri-istrimu dan keluarga yang ada di tanggungan. Wala tarfa asaka an ahlika, dan janganlah engkau mengangkat tongkatmu untuk keluarga-keluargamu. Maksudnya itu jangan suka mukul, jangan suka menghina mereka, jangan suka mencaci mereka. Maka seorang kepala rumah tangga itu harus berusaha
bagaimana keluarganya, anaknya ini bisa menjadi orang-orang soleh dan dia dimasukkan ke dalam surga. Bahkan beliau mengatakan di antara wasiat yang berikutnya adalah wa akhifhum fillahi azza wa jalla. Kemudian berikanlah mereka rasa takut kepada Allahu Rabbul Alamin, keluarga-keluargamu, anak-anakmu, supaya dia takut kepada Allahu Jalla Jalaluh. Dan jelas itu dengan menanamkan ilmu agama kepada mereka. Maka berbahagia antum yang anak-anaknya dimasukkan di pondok pesantren. Dan antum jangan merasa bangga ketika anak antum sarjana masalah pelajaran umum, karena itu tidak akan bisa memasukkan antum ke dalam surga. Tapi yang bisa memasukkan antum ke dalam surga itu adalah istighfar mereka. Yang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan seorang pada hari kiamat dia diangkat derajatnya oleh Allahu Jalla Jalaluh, kemudian dia terheran-heran dengan hal tersebut. Dan dia bertanya kepada Allahu Rabbul Alamin, kok bisa derajatku diangkat? Maka dikatakan kepada mereka, itu karena istighfar anakmu untuk engkau. Itu yang membuat kita bahagia, jemaah. Dan itu yang membuat kita bangga. Maka istri kita, anak-anak kita ini ajarkan ilmu agama, karena itu yang akan membuat kita bahagia. Pelajaran umum itu tidak ada yang membuat antum bahagia, jemaah. Tapi tidak mengandung kemungkinan itu juga baik. Maka ajarkan dia agama, kemudian sekolahkan dia di umum, dan dia menjaga hal tersebut, itu juga bagus. Maka orang yang bertakwa kepada Allah itu bukan berarti dia harus jadi ustadz lah, tapi dia memiliki ilmu agama. Walaupun dia jadi montir yang soleh, dia jadi pedagang yang soleh, dan yang lainnya, tapi itu butuh dibekali dengan ilmu-ilmu agama, sehingga kita tidak akan rugi dengan hal tersebut. Maka ini diantara wasiat yang diwasiatkan kepada Abu Darda oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Muhammad ibnu Katsir, menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Katsir. Qala haddatsana Sufyan, menceritakan kepada kami Sufyan. Qala an Atha bin Sa'ib, dari Atha bin Sa'ib, an abihi, dari bapaknya. Sami'tu Ibnu Abbas, atau disebutkan yang berikan an abihi, an Abdullah ibni Amr, dari Abdullah ibnu Amr. Qala, ia mengatakan, jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam, pernah datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ji'tu ubayyuka alal hijrah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku datang kepadamu, aku ingin berbaiat, ingin pergi hijrah dengan engkau wahai Rasulullah. Wa taraktu abawayya yabkiyani, tapi aku ninggalkan kedua orang tuaku itu sedang menangis. Dia belum mengizinkan aku untuk hijrah bersama engkau wahai Rasulullah SAW. Dan aku pengen hijrah, aku ingin hijrah wahai Rasulullah, tapi orang tuaku tidak mengizinkan, kemudian dia menangis. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada laki-laki tersebut, irji ilaihima fa'adhikhuma kama abkaitahuma. Pulang. Sekarang engkau pulang, buat mereka tertawa sebagaimana engkau membuat mereka menangis. Bahkan hijrah bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum sebanding, jemaah, dengan antum berbuat bakti kepada orang tua. Maka jangan pernah kita menyakiti mereka. Bahkan kita sebutkan tadi, seandainya orang tua kita ini nyuruh pulang dari tempat kerja kita, antum harus pulang, karena keberkahan dan ridho Allahu Jalla Jalaluhu itu ada pada dua orang tua, selama mereka tidak mengajarkan dan mengajak antum untuk kufur kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian hadis yang berikutnya, haddatsana Ali ibnu Ja'di, mengabarkan kepada kami Ali bin Ja'di. Qala akhbarana Syu'bah, mengabarkan kepada kami Syu'bah, an Habib bin Abi Sa'ib, dari Habib bin Abi Sa'ib. Qala sami'tu Abul Abbas al-A'ma, aku mendengar Abul Abbas al-A'ma an Abdullah bin Amr, dari Abdullah ibn Amr. Qala jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridul jihad,
Ada datang seorang laki-laki kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia ingin pergi berjihad bersama Nabi SAW, ingin pergi berjihad. Dan kita tahu pahala jihad itu adalah pahala yang sangat besar, dan bahkan afdalu ibadah itu adalah jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Dia datang, dia ingin seperti orang-orang yang ketika mungkin dia mati langsung dijamin masuk surga. Dia ingin dihapus dosanya oleh Allah Jalla Jalaluh. Ketika dia berperang melawan musuh, kemudian darahnya menetes di atas bumi, dosanya diampuni oleh Allah Rabbul Alamin. Faqala, maka Nabi SAW pun mengatakan kepada laki-laki tersebut, Ahyun walidah, apakah orang tuamu masih hidup? Maka dia mengatakan, Naam, iya wahai Rasulullah SAW. Faqala, maka Nabi SAW mengatakan, Fafihi ma fajahid, pulang engkau kepada orang tuamu, berbuat bakti sama mereka, itu adalah berjihad di jalan Allah Rabbul Alamin. Maka di sini jemaah, Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita, berbakti kepada orang tua itu bahkan melebihi jihad di jalan Allah tabaraka wa ta'ala. Maka tidak ada alasan antum tidak taat kepada mereka. Tidak ada alasan seseorang yang dia mengatakan beriman kepada Allah Rabbul Alamin, dia beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berbuat durhaka kepada orang tuanya, tidak ada bandingannya ibadah tersebut jemaah. Bahkan pernah kita sebutkan, antum kalau pengen cepat bisa mendapatkan jaminan masuk surga orang tua antum, mereka adalah pintu tengah surga jemaah. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan orang tua itu adalah pintu tengah surga. Maka kalau antum menginginkan mudah untuk masuk surga, taat sama mereka. Tapi kalau antum menginginkan tidak mau masuk ke dalam surga, maka silahkan antum sia-siakan orang tua antum jemaah. Kemudian harus bersabar dengan orang tua tersebut jemaah. Jangan pernah kita menghinakan mereka, jangan pernah kita mencaci mereka. Kemudian beliau mengatakan dalam bab yang berikutnya, babu man adraka walidayhi falam yadkhulil jannah. Bab barang siapa yang mendapati kedua orang tuanya tapi tidak membuat dia masuk ke dalam surga. Haddatsana Khalid ibnu Makhlad, menceritakan kepada kami Khalid bin Makhlad. Qala haddatsana Sulaiman, menceritakan kepada kami Sulaiman ibnu Bilal. Qala haddatsana Suhail, menceritakan kepada kami Suhail an abihi, dari bapaknya, an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, ragima anfu, ragima anfu, ragima anfu, celaka, 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 kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para sahabat yang mendengarnya mengatakan, ya Rasulullah, man, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang celaka tersebut? Siapa orang yang merugi tersebut wahai Rasulullah? Qala man adraka walidayhi 'indal kibari aw ahaduhuma fala aw fadakhalal jannah. Maka celaka, celaka bagi seseorang yang dia mendapati kedua orang tuanya dan ternyata orang tuanya sudah tua renta, salah satu atau dari keduanya, atau mungkin keduanya yang masih hidup, kemudian dia tidak bisa masuk surga dengan hal tersebut jemaah. Apa maksudnya? Mereka berbuat durhaka kepada orang tua. Maka kita harus pelajari hal tersebut jemaah. Mana yang membuat kita durhaka kepada orang tua, mana yang membuat kita akan senantiasa bakti kepada mereka. Dan ini jemaah yang semoga dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluh, adalah sebuah amalan yang sangat besar di sisi Allah Jalla Jalaluh, yang tidak ada balasannya kecuali dia pasti dijamin masuk surga, yaitu taat kepada orang tua selama dia mengajarkan kebaikan, bukan mengajarkan perbuatan maksiat. Dan bahkan ini pernah terjadi kepada Nabi kita Ismail alaihissalam. Ketika Nabi Ismail sudah menikah dengan seorang perempuan, dan kita tahu ceritanya jemaah, kemudian Nabi Ibrahim datang berkunjung kepada anaknya, ingin nengok anaknya. Ternyata ketika dia datang berkunjung mencari anaknya Ismail, dia ketemu dengan seorang perempuan, istrinya. Akhirnya dia dijamu dengan tidak hormat dan yang lainnya. Akhirnya dititip salam pun kepada anaknya, mengatakan,
ana nitip salam kepada Ismail, suruh dia ganti palang pintunya. Suruh dia ganti palang pintunya. Setelah Ismail datang, dia menceritakan ada orang tua, dan dia menyebutkan dia adalah bapak engkau wahai suamiku, dan dia berpesan untuk mengganti palang pintunya. Pas waktu tersebut Nabi Ismail mengatakan, engkau saya talak, engkau saya talak. Dan itu wasiat dari orang tuanya, dan orang tuanya adalah seorang nabi, dan dia tahu ada kebaikan di sana, disuruh untuk menceraikan istri tersebut, jemaah. Dan taatnya Nabi Ismail seperti itu, jemaah. Walaupun Nabi Ibrahim tidak pernah berbuat baik kepada dia, menurut kita. Karena Nabi Ibrahim ketika waktu kecil Nabi Ismail ditinggalkan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian tiba-tiba sudah besar, datang ingin menyembelih Nabi Ismail alaihissalam. Tapi Nabi Ismail alaihissalam tidak pernah menolak hal tersebut. Bahkan dia mengatakan, wahai abati, wahai bapakku, if'al ma tu'mar, maka lakukanlah apa yang diperintahkan oleh Allahu Jalla Jalaluh. Satajiduni insyaallahu minas sabirin, dan engkau akan mendapati aku dari antara orang-orang yang berbuat sabar. Dan faedah yang bisa kita ambil, jemaah, bahwasanya wajib berbuat bakti kepada kedua orang tua selama dia tidak memerintahkan untuk melakukan perbuatan maksiat. Walaupun kita disuruh meninggalkan dunia kita, walaupun bahkan mungkin ada orang tua yang memerintahkan kita untuk menceraikan istri kita, selama kalau memang itu adalah yang terbaik. Bukan berarti nanti menantunya, misalnya istri antum bertengkar sama mertua antum, ada kesalahpahaman, akhirnya antum lihat istri antum, masya Allah, ibadahnya lancar, berbuat baik sama mertuanya, tapi mertuanya nggak baik sama dia, kemudian merawat anak antum, kemudian merawat antum juga, tiba-tiba orang tua antum mengatakan ceraikan dia, anak mau dia cerai. Maka antum lihat dulu, benar nggak ini orang tuanya? Apakah sama dengan Nabi Ibrahim alaihissalam? Iya, karena Nabi Ibrahim tahu, ini orang tua antum mungkin gara-gara jengkel sama istri antum, atau mungkin antum dijodohkan dengan wanita yang lain pilihannya, maka diperintahkan antum untuk menceraikannya. Maka kita katakan, lah, itu bukanlah ketaatan kepada Allahu Jalla Jalal. Kemudian disebutkan di sini di antara wasiat, tidak boleh menyekutukan Allah walaupun bahkan antum dibunuh, tidak boleh meninggalkan sholat jemaah, tidak boleh antum meminum khamar, kemudian tidak boleh juga antum berbuat durhaka kepada orang tua, kemudian tidak boleh pula menentang Amirul Mukminin selama mereka tidak mengajarkan ke dalam kekufuran, kemudian tidak boleh berlari dari peperangan, kemudian memberikan nafkah kepada keluarga, kemudian tidak boleh untuk atau suka memukul dan mencaci maki keluarga, kemudian mendidik anak dan keluarga supaya mereka takut kepada Allahu Rabbul Alamin. Wallah ta'ala alam sawab, jemaah ini yang dapat kita sampaikan, dan insyaallah kita akan lanjutkan pada perjumpaan yang berikutnya bidznillahi tabaraka wa taala. Mungkin sebelum kita cukupkan ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan jemaah, fadhil, yang berkaitan dengan tema atau mungkin ada yang perlu dibahas. Fadhil jemaah. Ada pertanyaan jemaah? Ada jemaah? Enggak ada. Nah, karena memang pembahasan ini berulang-ulang terus jemaah, dan beliau menyebutkan banyak tentang pembahasan tersebut, dan kita belajar sedikit-sedikit bagaimana taat kepada kedua orang tua. Tidak boleh kita menghinanya, tidak boleh kita melaknatnya. Kemudian di antara ketaatan kita itu tidak boleh sampai kebablasan sehingga kita taat dalam perbuatan maksiat kepada mereka. Kemudian nanti akan dibahas bab man barra walidayhi zadallahu fi umri. Barang siapa yang dia berbakti kepada orang tuanya, Allah akan tambahkan keberkahan bagi umurnya. Wallahu ta'ala alam shawab jemaah, karena tidak ada pertanyaan, kita cukupkan. Semoga Allahu Jalla Jalaluh senantiasa memberikan kita keberkahan, dan semoga Allah tabaraka wa taala menjadikan kita anak-anak yang berbakti kepada kedua orang tua kita, menjadikan kita anak-anak yang bisa masuk surga melalui kebaktian kepada mereka, dan menjadikan kita anak-anak yang senantiasa bakti sampai mereka meninggal dunia. Bahkan setelah mereka meninggal dunia pun kita senantiasa bakti kepada mereka,
dan semoga Allah Jalla Jalaluhu memasukkan kita ke dalam surganya bersama orang-orang yang kita cintai. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.